Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal KSM tahun 2019 pelajaran geografi. Perhatikan fenomena berikut. Untuk mendatangi Pulau Lira, daerah terluar Indonesia dekat dengan Timur Leste, Menteri BUMN Rini Sumarno menyatakan bahwa perjalanan untuk sampai ke wilayah tersebut cukup panjang. Untuk sampai ke sana, saya harus naik pesawat ke Ambon. Kita charter pesawat ke Pulau Moa, itu ibu kota kabupaten dari Maluku Barat Daya. Dari situ saya naik kapal ke Pulau Lira. Memang, kalau dari Jakarta ke Dili itu bisa langsung. Hanya pindah di Bali, kemudian saya naik kapal dari Dili ke Lira. Tapi, saya tidak mau lewat situ. Kita harus lewat perairan kita sendiri. Dan di situ belum pernah ada pejabat tinggi yang ke sana. Dan belum ada sentuhan ekonomi, ungkap Rini di kantornya. Konsep geografi yang sesuai dengan paragraf di atas adalah pilihannya yang A. Konsep jarak, B. Konsep keterjangkauan, C. Konsep morfologi, dan D. Konsep lokasi. Ada 10 konsep esensial geografi. Yang pertama adalah lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi lokasi absolut, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, yang kedua adalah lokasi relatif, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Konsep geografi yang selanjutnya adalah jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Dibagi menjadi jarak mutlak, yaitu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta, contohnya jarak Jakarta dan Malang. Yang kedua adalah jarak relatif, bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya, jarak Jakarta-Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Konsep geografi yang lainnya adalah keterjangkauan, mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Konsep yang selanjutnya adalah konsep pola, mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Konsep selanjutnya adalah konsep morfologi, menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Konsep yang selanjutnya adalah aglomerasi, yaitu kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumur, dan sebagainya. Konsep yang selanjutnya adalah interaksi dan interdependensi, berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Konsep yang selanjutnya adalah nilai kegunaan, mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang selanjutnya adalah diferensiasi area, menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya.
Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Konsep yang selanjutnya adalah keterkaitan ruang, menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Jadi, konsep geografi yang sesuai dengan paragraf yang sudah dibacakan tadi adalah yang B, konsep keterjangkauan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, dan TikTok kita di Candela Course. Thank you dan semangat!